Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan bahasan yang fenomenal ya, dan kontroversial. Tapi ini asyik untuk kita bahas, yaitu poligami. Nah, poligami itu ialah laki-laki yang secara syar'i dibolehkan di dalam Al-Quran untuk menikahi wanita yang lebih dari 1, 2, 3, sampai 4. Dan itu dalilnya ada pada surah An-Nisa ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanuhum dzalika alla adna ta'ulu. Ya. Yang artinya ini yang sering dipotong-potong ayatnya oleh para ustadz ya. Dipotong atau terpotong. Jadi sebenarnya kenapa wanita itu boleh poligami dan laki-laki itu boleh mempoligami, itu adalah justru Allah itu ingin memuliakan kaum perempuan ya. Allah itu ingin memberikan keterlindungan kepada kaum perempuan. Nah, karena asbabun nuzulnya pada waktu itu ialah Rasulullah itu menikah bukan karena nafsunya, bukan karena keinginannya sendiri. Bosan kepada istrinya, sudah tidak cantik lalu lebih baik beliau menikah lagi, itu bukan ya. Terus sekali lagi Rasulullah itu berpoligami karena diperintah oleh Allah, bukan berdasarkan keinginan syahwatnya. Dan ternyata di dalam Al-Quran ini yang belum tersampaikan oleh para ustadz itu adalah sebenarnya wanita itu boleh dipoligami itu dengan kategori. Boleh kamu menikahi yatim-yatim atau budak-budak yang kamu sukai 2, 3, sampai 4. Nah, berarti kesimpulannya benar kan? Karena keterlindungan, karena dampak sosial, urgensitas sosial yang apabila wanita itu tidak dinikahi oleh satu laki-laki ini, maka akan menyebabkan keburukan bagi wanita-wanita yang tidak dinikahi tersebut, yaitu akan mengalami kezaliman misalnya. Jadi jelas ya kesimpulannya untuk keterlindungan sosial dari wanita itu sendiri dan keterangkatan derajat itu sendiri. Nah, yatim-yatim yang dinikah, berarti dengan dia dinikahi oleh seorang laki-laki ini, maka keterangkatan derajatnya akan tercapai. Dia sudah tidak yatim lagi. Terus budak-budak, jadi strata sosialnya menjadi terangkat lagi, begitu ya. Wanita tersebut memiliki strata sosial yang tadinya adalah seorang hamba sahaya menjadi terbebas dari strata sosial tersebut dan dia memiliki keluarga yang resmi. Jadi jelas ya. Terus tolong dong para ustadz itu kalau memberikan pencerahan yang betul, jangan sampai karena alasan Anda itu yang bisa merendahkan martabat kaum perempuan. Semisal, ya wajarlah kalau misalnya laki-laki itu boleh dinikahi satu laki-laki, wanitanya 4, laki-lakinya 1. Karena kalau wanitanya hamil kan bapaknya jelas. Tapi kalau wanita itu wanita yang boleh menikah lebih dari 1, itu nanti bapaknya akan tidak jelas. Itu sangat tidak ilmiah ya, karena secara fakta, maaf ini pernah terjadi. Misalnya ada seorang wanita yang diperkosa oleh laki-laki lebih dari 1, itu berdasarkan hasil tes DNA itu adalah tetap hasil tes DNA tersebut menyatakan ayah biologis dari
anak tersebut cuma 1 orang, walaupun pemerkosanya 10 orang, seperti itu ya. Jadi tolong bagi para ustadz-ustadz, itu alasannya jangan dipotong-potong dan berikan alasan yang betul beserta pencerahan yang betul, yang dengan alasan yang Anda berikan itu justru bisa menambah kita tercerahkan, dan kata-kata tersebut bisa membuat wanita menjadi lebih terhormat dengan pencerahan Anda, ya. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan, poligami itu waktu itu boleh dilakukan oleh Rasulullah 2, 3 sampai bukan ya, kalau Rasulullah itu sampai 9 istrinya, itu Rasulullah bukan berdasarkan keinginan syahwatnya, tapi itu adalah karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus alasan yang kedua itu ialah karena urgensitas pada waktu itu. Karena kalau tidak dinikahi oleh Rasulullah, wanita-wanita tersebut akan mengalami dampak sosial, baik dari sisi fisik maupun hartanya, akan menjadi bahan kezaliman dari para kaum jahiliyah tersebut. Di samping untuk mengembangkan Islam pada waktu itu, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban Allah dan Rasulnya terhadap para mujahid-mujahid yang para syuhada yang telah wafat ya, seperti itu. Lalu bagaimana dengan era sekarang? Maka poligami itu boleh dilakukan asal unsur syar'i dan secara sosialnya itu tepat, begitu ya. Tapi hati-hati jika ini berdasarkan unsur sosialnya dan unsur syar'inya tidak terpenuhi, maka Anda akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sendiri di dalam surah An-Nisa itu menutupnya, kalau kamu mampu berlaku adil. Adil itu dari sisi lahir batin ya. Anda mampu meredam rasa sakit dari istri yang Anda duakan itu tadi, seperti itu ya. Bukan hanya berdasarkan ini saya kasih belanja 50.000, yang itu 50.000, bukan hanya berdasarkan itu, bukan hanya berdasarkan fisik, tapi juga berdasarkan Anda memanage para istri Anda tersebut, ya, seperti itu. Dan untuk wanita-wanita yang dipoligami, hendaknya juga Anda bisa menerima ini ya. Terimalah semuanya karena Allah. Lebih cintailah Allah dibandingkan semuanya, ya. Yakinlah bahwa kalau Anda mengikhlaskan semua karena Allah, baik istri yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat, dan memang imam Anda adalah laki-laki yang tepat, itu bukanlah satu kehinaan ya, tapi satu kemuliaan yang dengan berpoligami tersebut Islam menjadi lebih berkembang karena keikhlasan Anda. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan boleh ini dikoreksi sahabat Medsos. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali depan.